Pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, pendapatnya Imam Ibnu Qayyim, pendapatnya sebagai mazhab ulama mazhab Hambali. Mereka diantaranya juga berdalil di samping makna dubur secara bahasa, mereka juga berdalil dengan hadis Rasulullah SAW. Apa hadis itu? Hadis yang ada dalam Imam Muslim, hadis Sahih Muslim. Hadisnya sahih, bukan dhaif. Apa bunyi hadis itu? An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama la yathbutu illa qadra ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini dijadikan dalil alasan pendapat pertama tadi bahwa doa setelah salam itu tidak ada. Kenapa? Katanya Aisyah menceritakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salam, assalamualaikum ke kiri, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Apa kata Aisyah? La yathbut, Rasulullah itu tidak diam, tidak menetap, tidak berdiam diri. Illa qadra ma yaqul, kecuali sebatas kadar ukuran waktu Rasulullah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di sini hadisnya sahih, tidak diperdebatkan hadisnya, maknanya juga tidak diperdebatkan, tetapi penggunaan hadis ini untuk beralasan bahwa tidak ada doa setelah salam ini tidak tepat. Jadi kalau diartikan Rasulullah SAW itu tidak berdiam diri, tidak menetap setelah salam itu kecuali hanya sekedar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maka ini terbantahkan. Kenapa? Karena dalam hadis yang banyak Rasulullah digambarkan setelah sholat itu menghadap ke jamaah. Menghadap ke jamaah ini butuh waktu tidak butuh? Kira-kira berdiam diri atau tidak? Berdiam diri Rasulullah menghadap kepada jamaah ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Berzikir tadi. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Zikir 33 kali ini butuh waktu tidak? Orang berdiam diri tidak? Berdiam diri, menetap di tempat itu. Maka hadis tadi, hadis cerita Aisyah tadi, maka tidak tepat kalau diartikan bahwa Rasulullah tidak berdoa itu. Dan ternyata makna dari hadis Aisyah tadi, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Rasulullah setelah salam ke kanan dan ke kiri, Rasulullah tetap pada posisinya seperti itu. Berarti posisi apa itu? Posisi tasyahud akhir ya. Apa namanya? Iftirosh. Ya, iftirosh. Posisi tasyahud akhir, Rasulullah setelah salam itu pada posisi itu. Salam kanan, salam kiri, posisinya tetap seperti itu. Lalu Rasulullah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru Rasulullah berubah posisi. Makanya kalau imam kalau mau mengikuti tuntunan seperti ini, maka urutannya seperti itu. Setelah salam ke kanan, salam ke kiri, tetap pada posisi seperti itu. Apa yang dibaca? Dibaca tadi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu baru berbalik badan menghadap kepada jamaah, melihat kepada jamaah. Apa yang dilakukan? Berzikir. Zikir apa saja? Tadi tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali. Baru setelah zikir itulah kita berdoa. Jadi doa itu berdasarkan hadis-hadis tadi dianjurkan, diperintahkan, disunnahkan, disyariatkan setelah sholat, maksudnya setelah berzikir. Urutannya seperti itu, setelah berzikir. Dan bukan setelah sholat sunnah. Jadi setelah zikir, sholat sunnah dulu baru berdoa. Kenapa? Di sini disebutkan ini dalilnya.
Imam At-Tabari yang punya kitab tafsir At-Tabari, beliau mengatakan ada satu riwayat dari Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, beliau mengatakan ad-du'a'u ba'dal maktubati afdalu minad du'a'i ba'dal ba'dan nafilah. Doa yang dibaca oleh seseorang setelah sholat wajib, setelah sholat 5 waktu, itu lebih utama, lebih baik dari doa setelah sholat sunnah. Berarti kalau kita sholat maghrib, setelah zikir, baru doa, bukan, itu lebih baik daripada berzikir, sholat sunnah, baru berdoa. Kenapa kata beliau? Kafadlil maktubati ala nafilah, seperti utamanya, lebih diutamakannya sholat-sholat yang wajib dari sholat yang sunnah. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan urutan prioritas di dalam ibadah, yang disebutkan pertama oleh Rasulullah, jaga yang wajib, baru urutan kedua setelah yang wajib beres, selesai, tuntas, tingkatkan dengan yang sunnah-sunnah. Jangan dibalik. Kadang ada orang yang sunnah dia perjuangkan, yang wajib dia korbankan. Tidak. Maka sholat sunnah pun, maka doa pun demikian. Dahulukan doa itu setelah sholat wajib daripada setelah sholat sunnah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keterangan ataupun penjelasan tentang zikir doa setelah sholat. Apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di samping tadi hadis Aisyah, Rasulullah tidak berdiam tadi, di samping makna dubura kulli shalah, juga beralasan berdalil dengan pendapat secara logika. Apa menurutnya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kondisi seorang hamba ketika sholat itu adalah kondisi sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang bermunajat dengan Allah, saat yang dekat dengan Allah. Harusnya pada saat sholat, saat dekat dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, itulah perbanyak doa. Sementara selesai sholat, maka artinya maknanya dia selesai berkomunikasi dengan Allah, selesai bermunajat dengan Allah, selesai dia berinteraksi dengan Allah. Maka setelah sholat itu waktunya adalah bukan waktu lagi untuk berdoa, waktu untuk berzikir. Makanya tadi ditekankan doa itu sebelum salam, ditekankan doa itu sebelum ketika sujud. Kenapa? Pada saat sholat, pada saat kita sholat itu sedang berkomunikasi dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, maka harusnya pada saat itu kita perbanyak doa. Sehingga kata Syekh Ibnu Taimiyah, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, setelah sholat itu timingnya, waktunya, momennya bukan lagi berdoa, momennya adalah momen kita berzikir. Tetapi ini adalah pendapat secara logika, alasan secara logika itu terbantahkan dengan dengan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa praktek yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah sholat itu di samping berzikir juga adalah berdoa. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanyakan lagi yang mana yang lebih kuat, yang mana yang lebih tepat, kalau menurut pribadi saya berdasarkan hadis tadi, berdasarkan riwayat tadi, maka adalah pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwa setelah sholat itu ada tuntunannya, ada sunnahnya, ada syariatnya, kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimana hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kadang kita temukan ada orang yang setelah sholat tiba-tiba dia langsung pergi saja. Boleh jadi dia berpendapat dengan pendapat yang pertama. Setelah sholat duduk sebentar, zikir sebentar, setelah itu dia pergi, tidak ada doa. Boleh jadi kita husnudzon orang yang demikian beralasan atau berpendapat dengan pendapat yang pertama.
Tetapi Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau itu ternyata ada tuntunannya, ada syariatnya, ada sunnahnya, maka kenapa kita tidak lakukan? Sementara doa itu adalah apa? Doa itu adalah permintaan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.